Ya, itu saja perkenalan singkat saya, karena tidak perlu terlalu panjang, karena yang harus kita perkenalkan adalah Yesus Kristus. Itu yang intinya. Ya. Saudara-saudara terkasih, ketika Tuhan Yesus berkeliling dari tempat satu ke tempat yang lain, dari kota yang satu ke kota yang lain, dari kampung yang satu ke kampung yang lain, tugasnya hanya satu, yaitu memberitakan Injil. Tetapi di satu tempat yang namanya kampung Betania, rumahnya Maria, Marta, dan Lazarus, Yesus lagi-lagi buat mujizat. Ya, Lazarus yang mati sekali lagi, Lazarus yang mati dibangkitkan, tapi mati juga ya. Tapi dibangkitkan juga dalam kebangkitan orang-orang percaya. Seperti itu. Dari kisah ini Lazarus dibangkitkan membuat heboh di kalangan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Ya, itu terdapat di Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 53. Maka dalam pasal 11, Yohanes pasal 11 ayat 54, Yesus tidak tampil lagi ya di muka umum. Ia pergi ke kota yang namanya kota Efraim di padang gurun, dan mendekati Paskah, Yesus kembali lagi ke kampung yang namanya Betania. Di situ ada persekongkolan akan membunuh yang namanya Yesus. Ya. Dan salah satu muridnya harus keluar dari perkumpulan yang berbahagia itu untuk apa? Untuk menyampaikan, untuk menjual Yesus. Ya, untuk menyampaikan kepada orang-orang yang mencari Yesus untuk membunuh Yesus. Dan itu kita sudah tahu cerita itu dari kita kecil. Kebencian dari para musuh Yesus juga terkena imbas kepada yang namanya Lazarus yang sudah dibangkitkan itu. Ya, nah ini orang bilang, gara-gara kau ini sampai Yesus itu terkenal. Gara-gara kau ini sampai orang sudah mau percaya kami. Gara-gara kau ini, ya, akhirnya banyak orang yang mengikut Yesus. Itu di pasal 12 ayat 12 sampai ayat 13. Oleh karena perbuatan Yesus yang besar, maka di Yerusalem banyak orang mengeluh-elukan dia, sorak-sorak kepada Yesus. Tetapi pada akhirnya mereka harus menyampaikan, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, bebaskan Barabas, bebaskan Barabas. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pembacaan kita di saat ini adalah Yohanes pasal 12 ayat 20. Ya, Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-36. Saya berharap ketika pemberitaan firman Tuhan, ya, tidak ada yang tidur. Ya, supaya seperti yang doa permohonan kita kepada Tuhan, kita pulang membawa berkat-berkat Tuhan. Ya. Kita lawan ngantuk kita. Karena saya bilang, setan juga ada di gedung gereja. Tapi kita harus lawan setan. Karena kita punya kuasa lebih besar. Ya, kuasa di dalam kita lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-36. Lembaga Indonesia memberikan judul Yesus memberitakan kematiannya. Saya akan baca. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Ayat 21. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus.
Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Ayat 28, Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Ayat 29, orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. 30, jawab Yesus, suara itu terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Mari kita baca sama-sama ayat 36. 1, 2, 3. Percayalah Pada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Kata dia, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Ya, demikianlah pembacaan kita. Saudara-saudara, tema yang diangkat, yang harus kita pelajari, kita renungkan bersama-sama adalah berkorban bagi pemberitaan Injil. Ya. Pembacaan ini sedang mengajarkan kita mengenai suatu nilai atau value tentang arti pengorbanan. Bapak Ibu pernah berkorban kan? Melakukan sesuatu kepada orang lain. Bapak Ibu rugi atau untung? Pasti rugi. Ya. Berkorban bagi pemberitaan Injil adalah bentuk dari suatu kesetiaan kita untuk memberitakan Injil. Bukti kesetiaan kita kepada orang yang telah mengajarkan Injil bagi saya dan Bapak Ibu. Bagaimana jika ketika kita memberitakan Injil kepada mereka dan mereka ragu-ragu, atau mereka malas tahu, atau mereka bilang, saya sudah dengar, saya bosan. Nah, ini. Atau justru kepada mereka yang akan apa? Akan menjebak kita dan akan memenjarakan kita, atau akan mempermalukan kita. Nah, ini dia, penting sekali Bapak Ibu. Itu yang terjadi ketika Yesus menyampaikan Injil. Itu yang Yesus alami Bapak Ibu. Sebab inilah yang terjadi ketika banyak orang punya kerinduan mencari Yesus, dan para murid pada saat itu heran. Kamu orang Yunani mau datang cari Yesus?
sebentar begini juga. Ya. Maka dia berdiskusi dengan rekan sepelayanannya. Para murid yang lain heran karena memang beberapa di antara mereka ada keraguan, tetapi juga mereka mungkin datang mencari Yesus karena mereka sebenarnya penentang Yesus. Pasal 12 ayat 21 sampai 22 itu. Ya. Maka mereka sempat berdiskusi. Nah, sekarang pertanyaan bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Ya, adik-adik juga dia bilang, itu untuk orang dewasa doang. Tidak ada. Dewasa itu tidak tergantung dengan usia. Tergantung dengan apa? Pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Banyak orang yang sudah dewasa tapi tidak mengerti tentang firman Tuhan. Banyak anak muda justru jadi contoh bagi orang tua, betul? Betul. Banyak kali kita bisa lihat di luar-luar sana. Justru anak muda yang saya senang sekali, tepuk tangan untuk Pamka dulu, ketua Pamka ada di sini, luar biasa. Terus bergerak. Bukan hebatnya Pamka, bukan hebatnya anak-anak muda yang jadi berkat, bukan. Karena anak-anak muda, wow, itu mereka adalah apologet Kristen ke depan, membela Injil. Mereka pelajari dari YouTube, ya, mereka intens di HP ini untuk apa? Mempelajari firman Tuhan. Maka banyak anak-anak muda yang maju 2 langkah ke depan dari kita orang tua. Ya, kita orang tua mungkin cuma tunggu hari Minggu, hari Rabu, hari Sabtu itu saja. Tapi anak-anak muda, mereka main ya tiap hari di TikTok itu dengan khotbah. Saya pengajar anak-anak remaja, mereka kadang kalau umpama ada hamba Tuhan yang khotbahnya miring-miring, mereka langsung datang ke saya, "Ibu, kalau menurut Ibu begini-begini itu salah kah?" "Benar." Saya bilang, "Bukan salah, itu sesat." Bukan salah lagi. Kalau salah itu mungkin pakai stola begini, "Ibu, itu salah." Ya, atau balik begini itu salah, ya. Tapi salah yang dibasuh di sini itu Bapak sesat. Saya bilang bukan salah, itu sesat. Berarti betul tuh, terus usah dengar, tidak usah dengar. Baca Alkitab, gali Alkitab, dengar ya. Hamba-hamba Tuhan yang terus setia dalam pelayanan itu dengar mereka tuh konsisten. Ya. Saudara-saudara terkasih, sekarang bagaimana sikap kita dalam berkorban bagi pemberitaan Injil? Firman Tuhan dalam ayat 23 sampai 25 mengajarkan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian adalah tetap maju dalam pelayanan Injil, jangan mundur. Mari sama-sama bilang tetap maju, jangan mundur. Dunia semakin hari semakin maju dengan teknologi yang ada, sedang menggiring iman Kristen dalam apa? Dalam polemik yang kenapa Yesus begitu ya, kenapa Yesus harus mati kan dia maha kuasa. Ini yang dipertentangkan kan beberapa orang yang tidak mengenal Injil, yang menghina firman Tuhan. Kan Yesus berkuasa, dia bilang saja, "Sudah, dosa manusia saya hapuskan, tidak perlu ada pertumpahan darah." Kalau seperti itu Yesus tidak konsisten. Tapi kalau kita mau berdebat dengan mereka, susah. Karena apa? Mereka mungkin tidak dipilih Allah. Satu orang bisa baca dalam Yohanes 15 ayat 16. Yohanes pasal 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, terima kasih Ibu, sampai di situ dulu. Bukan kamu yang pilih aku pilih kamu. Maka ketika firman Tuhan dibentangkan, kemudian banyak orang yang menyangkal Yesus, it's okay, itu pilihan. Mungkin kau tidak dipilih Allah. Benar Bapak Ibu? Berapa kali kita pergi penginjilan, pergi ke rumah ini, justru rumah ini sudah ibu majelis dengan stola dong ada, bapak majelis, bapak ibu gembala semua tutup pintu. Nggak tahu, anak kecil. Dong bilang anak kecil, bilang bapak terada di rumah stop. Kan? Mungkin Anda tidak dipilih Allah. Sebagai hamba Tuhan Bapak Ibu, kita maju dalam penginjilan. Beritakan Injil saja, karena kita tidak tahu siapa yang dipilih, siapa yang tidak. Mereka yang dipilih adalah apa? Mereka yang maju dalam penginjilan, mereka yang terima Injil dengan sukacita. Itu.
semakin kau punya kerinduan, semakin Tuhan mau pakai kamu. Ya, semakin kau marah dengannya, kau sudah bicara banyak, akan seperti listrik. Gitu kan biasa orang itu yang begini-begini, yang segera menerima murka Allah kan begitu. Kita dipanggil untuk terus maju dalam penginjilan. Siapapun kita, maju Bapak Ibu. Adik-adik muda maju. Saudara-saudara terkasih, ya. Filipi pasal 1 ayat 21 Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah yakin. Banyak orang yang kalau saya sampaikan tentang kematian, mereka bilang, Ibu bisa khotbah yang lain kah? Jangan yang kematian. Loh, kau tidak mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Ya. Firman Tuhan itu bilang. Supaya apa? Supaya kita tidak menyayangkan nyawa kita, terus maju dalam pelayanan. Ya, beberapa waktu lalu saya dengan suami kami pergi di tempat konflik. Ya, kami pakai speed ya pada saat itu di salah satu tempat di tanah Papua. Ya, kebetulan ada kegiatan, kami mungkin ada 7 orang kan, 8 kan, sedikit satu speed. Di situ baru selesai kontak senjata. Ya, sebelum pergi ke situ saya bilang sama anak saya, Dek, anak saya cuma 1 Bapak Ibu. Ya, saya bilang gini, Dek, kalau Bunda tidak kembali ke rumah atau Papa tidak kembali ke rumah, jangan cari jasad kami. Kami telah selesai dengan hidup ini hidupnya. Ya. Memberitakan firman Tuhan di tengah tempat yang konflik itu bahaya tuh Bapak Ibu. Sampai saya pakai topi, ada satu topi yang dikasih sama saya. Kemudian yang motoris bilang gini, Ibu bisa balik topi kah? Karena snipernya ada di sana kayaknya. Oh siap. Bisa balik topi, pakai topi yang warna putih, tidak pakai topi yang warna lain. Ya. Ada beberapa orang Papua juga sama-sama dengan kami dalam pelayanan. Bapak Ibu, maju ke depan demi Injil. Jangan menyayangkan nyawa kita. Ya, firman Tuhan bilang kalau kita kehilangan nyawa di dunia ini, kita akan diganti dengan kehidupan yang kekal. Oke? Jadi jangan pernah menyayangkan diri kita. Nyawa saja kita tidak sayangkan, apalagi soal hal-hal lahiriah yang ada. Kalaupun harus mati demi Tuhan dipermuliakan, mari maju. Saudara-saudara terkasih, jikalau Yesus tidak maju, melainkan Yesus mundur ke belakang, maka kita umat manusia yang berdosa tidak mungkin menerima keselamatan itu. Kejelasan Injil adalah menjelaskan bagi dunia yang sedang kabur. Ya, sekali lagi, kejelasan Injil adalah menjelaskan bagi dunia yang kabur dengan pemberitaan yang menyenangkan telinga, yang menyenangkan mata, yang menghibur hati, yang esensinya bukan Injil, Bapak Ibu. Banyak orang-orang Kristen, bukan orang percaya. Orang Kristen belum tentu jadi orang percaya, tapi orang percaya pasti orang Kristen. Banyak orang-orang Kristen, ya, suka dengan khotbah yang menyenangkan hatinya, bukan menyenangkan Allah. Yang suka didengar oleh telinganya, yang telinganya jangan sampai panas. Ini akhir-akhir ini, ya, pemberitaan itu sedang mengaburkan tentang Injil keselamatan. Padahal dalam 1 Petrus, ya, kita belajar Alkitab hari ini, 1 Petrus pasal 1 ayat 10, satu orang baca. Ini sedang menjelaskan kepada saya dan Bapak Ibu bahwa kita lebih hebat daripada para nabi. Ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Demikian firman Tuhan, ya. Saya bicara pakai data. Ternyata para nabi dengan kita lebih hebat
kita lebih maju daripada mereka. Mengapa? Para nabi itu meneliti tentang keselamatan. Nah, kita sudah menikmati keselamatan itu. Iya. Kalau kita bicara nabi, berarti kita bicara perjanjian lama. Para nabi, Nabi Yesaya, Mika, semua meneliti tentang apa? Tentang Injil keselamatan. Kenapa bisa orang berdosa bisa diselamatkan? Tidak perlu pakai apa? Pertumpahan darah lagi, pakai lembu, kambing, domba. Kenapa bisa? Kenapa ada domba yang satu ini yang akan menyelamatkan manusia dalam Yesaya? Ya kan? Itu para nabi-nabi yang diilhamkan Allah untuk bernubuat, dan nubuatan itu sudah tergenapi. Kita telah menikmati keselamatan itu. Satu lagi, Bapak Ibu kadang biasa kalau anak-anak ya, ibu-ibu kan atau anak-anak cewek kan, kalau dong sudah dandan ya, atau dong pakai baju orang kawin ya, baju menikah gitu yang selayar baju putih itu, orang bilang ini, kok kayak malaikat ya kan? Apalagi ibu pakai sanggul lagi, mama, kok kayak malaikat. Nah ini dia Bapak Ibu, saya mau sampaikan, saya mau bukakan ya. Malaikat dengan kita lebih hebat dari malaikat. Jadi jangan tuh terlalu puji orang, kok kayak malaikat. Tidak, malaikat tuh kayak manusia, ada mungkin. Ya, sebab 1 Petrus pasal 1 ayat 12 menjelaskan siapa itu malaikat. Silakan. 1 Petrus pasal 1. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segenap segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui. Yaitu hal-hal yang ingin diketahui. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, malaikat kepo, malaikat penasaran dengan Injil keselamatan. Kenapa? Karena ada malaikat, teman malaikat yang melakukan dosa dan Tuhan buang. Tetapi manusia ketika melakukan dosa, Tuhan tidak buang. Amin. Tuhan selamatkan. Bapak Ibu hari ini bahagia? Ya, ini dia. Injil begitu kaya. Sampai para nabi menyelidikinya, menubuatkannya, kita nikmati. Sampai malaikat kepo tentang Injil keselamatan, kita telah menikmati. Maka mari terus maju ke depan untuk pemberitaan firman. Ya. Amin. Jangan takut, jangan malu, jangan ragu. Jadi sikap yang pertama adalah tetap maju demi pelayanan Injil. Ya. Sekarang bagaimana sikap kita dalam berkorban bagi pemberitaan Injil? Sikap yang kedua terdapat dalam Yohanes pasal 12 ayat 26 sampai 28. Ya, yang sudah saya baca tadi, yaitu apa? Tadi sikap pertama tadi apa? Tetap Yang kedua tetap fokus. Tetap fokus demi pemberitaan Injil, Bapak Ibu. Ya. Semua manusia mencari kehormatan, betul? Ini anak-anak kecil juga cari kehormatan. Anak-anak kecil yang lari-lari di gereja ini cari kehormatan. Apalagi kalau Bapak bilang ini, kok pintar, kok cantik, boleh tambah lari-lari ke sini. Ya. Kecuali kalau Bapak Ibu langsung mata besar, itu langsung dia belok kanan. Semua manusia cari kehormatan. Bisa bilang kiri kanan, toh manusia cari kehormatan, toh.
Makanya sebenarnya saya tidak mau dihormati. Tadi ya gembala-gembala hamba Tuhan gandeng ibu-ibu duduk di depan kan, terbiasa. Ya, kadang saya jadi pemateri, saya kadang duduk sama-sama dengan ini jemaat, dengan ya saudara-saudara, terbiasa. Dan saya tidak mau membiasakan sebenarnya, supaya saya jangan terjebak dengan kebiasaan dan makam puji. Sebab di hadapan Allah, mau kecil maupun besar, mau miskin maupun kaya, terpelajar atau tidak, rambut keriting, rambut lurus, sama di hadapan Allah. Iya, saya jaga itu karena saya hamba Tuhan. Hamba tuh, hamba bukan Tuhan, hamba. Ya, mari kita tetap fokus demi pelayanan Injil. Semua manusia mencari kehormatan, ya. Perbedaannya orang dunia cari kehormatan yang sia-sia. Orang surga mencari kehormatan di hadapan Allah yang tidak sia-sia. Ketika Bapak Ibu datang ke gereja, Bapak Ibu sedang mencari kehormatan Tuhan. Amin. Amin. Banyak anak-anak sekolah, mereka cari kehormatan supaya dapat nilai bagus, dapat peringkat. Akhirnya mereka harus apa Bapak Ibu? Bapak Ibu sendiri bilang. Akhirnya anak-anak dipaksakan untuk nyontek. Karena orang tua bilang gini, kau bikin malu-malu Bapak saja kalau Bapak tidak dapat ranking. Bapak ini nih, juara 1 internasional. Baru anak ini, ya, di sekolah yang kecil ini kau tidak dapat juara, kau bikin malu Bapak dan Mama. Halo. Setiap orang itu unik di hadapan Allah. Setiap orang itu terhormat di hadapan Allah. Ketika kita tumbuh kembangkan anak itu di dalam apa? Suatu kompetisi yang tidak baik. Ketika dia jadi dewasa nanti, pegang jabatan nanti, dia sikut sini, sikut sana. Kenapa? Supaya terlihat hebat di hadapan masyarakat. Manusia kecenderungan mencari kehormatan Bapak Ibu. Tapi kita ini bukan manusia duniawi, kita manusia sorga yang Allah taruh di tengah-tengah dunia. Maka ketika kita dipanggil pulang, kita pulang ke rumah kita, yaitu rumah di sorga. Ya. Konsep ini yang menjadi perenungan saya dan Bapak Ibu. Jangan cari kehormatan yang banyak orang lain kejar. Kita tidak seperti itu. Banyak orang dewasa akhirnya apa? Mau jadi pejabat harus apa? Apa itu? Bapak Ibu tahu Seperti itu. Supaya apa? Supaya kaya. Kalau saya kaya, saya terhormat. Kalau saya kaya, saya dielu-elukan. Kalau saya pintar, sekolah sampai tinggi, ya, tidak apa-apa. Kalau itu menjadi berkat, membawa berkat bagi orang lain. Ya. Ya, saya sampai saat ini ambil masternya, ya, belajar terus. 1 kali kuliah 2 tempat. 1 Manado sudah selesai, puji Tuhan, dan 1 Jakarta. Bukan supaya apa? Supaya orang lihat titel banyak, bukan. Saya bilang sama suami, ya, di depan itu pendeta, nenek, SPD, kemudian ini, paling depan sekali almarhumah. Selesai semua. Ya, saya sekolah tinggi Bapak Ibu. Karena apa? Saya lihat banyak orang yang tidak dikasih kesempatan sama Tuhan untuk sekolah. Supaya apa? Ketika saya diundang, ya, dalam seminar, saya bagikan ilmu yang sudah saya terima. Kalau kita sekolah kan bayar toh? Iya, tidak semua orang punya uang. Tidak semua orang punya cara berpikir, ya, seperti yang Tuhan anugerahkan. Maka ketika kita pintar, kita bagi kepada orang lain. Nah, sebenarnya kalau soal pintar itu relatif Bapak Ibu. Kita belajar TikTok, kita belajar otodidak, kita jadi pintar.
ini yang menjadi perenungan bagi saya dan Bapak Ibu. Kita jangan cari kehormatan hanya karena banyak titel, hanya karena banyak jabatan, hanya karena banyak uang. Tidak. Karena nilai banyak, karena sertifikat banyak. Tidak. Sekali lagi kita ini orang sorga yang Tuhan taruh di dunia. Maka hal-hal dunia kita taruh kembali di dunia. Kita ini sendiri pergi. Ada lagu yang bilang apa? Ku tak membawa apapun juga saat Tong datang, saat kita pergi. Saudara-saudara terkasih, tetap fokus pada pelayanan Injil, ya. Nah, ini yang dibilang bahwa kehormatan di dunia ini adalah kehormatan yang sia-sia. Tetapi saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, dipanggil bukan untuk mencari kehormatan manusia yang sedang dikerjakan oleh banyak orang di dunia. Kita adalah orang yang sedang mencari kehormatan Tuhan. Galatia 1 ayat 10. Sekali lagi Galatia 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 10, ketika firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku berkenan kepada manusia, maka mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. iya, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, mari terus fokus, ya. Ketika kita menginjili, ketika kita memberitakan firman Tuhan dan kita dicela, kita tetap fokus. Kita nggak cari kehormatan. Sebab apa? Kalau kita cari kehormatan, orang tutup pintu, orang banting pintu, orang cela kita, orang bicara kita mundur. Kita nggak fokus lagi. Ya, karena apa? Karena kita cari kehormatan. Tapi kalau kita nggak cari kehormatan, kau dibayarkan, tidak dibayarkan, kau tetap fokus dalam pelayanan penginjilan. Seperti itu. Nah, Tuhan panggil kita bukan untuk menyenangkan manusia, tidak. Tuhan panggil saya dan Bapak Ibu untuk menyenangkan hati Allah, sebab kita adalah hamba Kristus. Rasul Paulus bilang begitu. Yesus datang ke dunia ini tidak terlalu banyak pengikutnya, karena memang tidak semua terima Injil. Paulus pun demikian, para murid pun demikian, maka mati syahid. Karena memang Injil tidak disuka bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi mereka yang menerima Injil, Bapak Ibu, mereka akan diselamatkan bersama-sama dengan saya dan Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti kita akan reuni, ya. Tidak usah pakai panitia-panitia. Sudah ada terbentuk di surga sana malaikat-malaikat yang akan menjemput orang. Kita akan reuni bersama-sama. Ya, jemaat El Roy ada di atas, jemaat Bahtranu ada di atas, jemaat apa Bethlehem, jemaat Erikson Street, jemaat apa lagi, Kuriaton, ada semua ada di atas. Kita reuni bersama-sama. Ya, mari terus fokus dalam pemberitaan Injil. Ya, Bapak Ibu siap dihina? Cuma 5 orang yang bilang siap, tapi itu pun senyum. Bapak Ibu siap dihina karena Bapak Ibu menyampaikan firman Tuhan? Terus berkomitmen, ya. Kita tidak cari kehormatan manusia. Kita tidak cari keuntungan diri sendiri. Kita tidak cari ya pujian-pujian atau apa namanya follower ya. Kita tidak cari masa, terhadap orang yang cari masa itu orang pencitraan. Kamu jadi saya ya. Iya ibu, kok baik jadi ya. Begitu-begitu ya. Orang mabuk juga kok tertegur. Itu jahat di mata Allah.
berzina kau tidak tegur, kau tegur. Sebab di surga sana banyak orang mabuk, banyak orang berzina, banyak orang korupsi yang sudah bertobat. Mungkin dari penginjilan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu lalai melakukan itu, kasihan mereka mati dalam kebinasaan. Ya. Saya kalau anak-anak menyontek, woi, saya ajar. Ya. Ketika anak-anak maki, saya marah sekali. Nah, ini maki. Bapak Ibu, di mimbar terhormat ini saya mau tanya. Kalau Bapak Ibu dipanggil anjing, Bapak Ibu terima? Kalau Bapak Ibu dipanggil monyet, Bapak Ibu terima? Bapak Ibu pilih dipanggil monyet atau dipanggil anjing? Tapi anak-anak Kristen sungguh mati. Panggil dia punya teman anjing. Kenapa kok begitu? Kok dipanggil begitu? Kenapa kok tidak merasa bagaimana? Kenapa saya biasa anak teman-teman kadang begitu. Hai, iya kan? Monyet dengan anjing mana yang lebih bagus Bapak Ibu? Masih bagus monyet. Betul kan? Monyet makan apa? Makan basi-basi? Tidak. Dia makan manusia makanan buah-buah. Anjing saya pernah ya. Kami nggak biar anjing, tapi ada anjing tetangga. Ini tulang ayam yang sudah ada kayak ulat-ulat kecil itu, yang putih-putih itu, sudah berair-air. Saya lempar begini. Dia makan Kak. Jorok sekali itu anjing. Nah, saya juga pemakan anjing. Ya, kan gitu. Coba kemarin, ya, dibilang monyet, wih, satu Indonesia gempar. Kami tidak terima. Memang tidak terima karena manusia sederajat, segambar, serupa Allah. Tapi jangan bilang gini, ada apa-apa kalau anjing itu ada apa-apa. Tidak, semua ada apa-apanya. Tidak bisa. Saya ada panggil orang tua satu, ya. Kemudian anak itu menangis di hadapan saya, Ibu, kenapa nak? Kenapa kau tidak sekolah? Ibu, saya tidak terima karena saya didik anak-anak yang tidak boleh maki. Jadi dia adopsi pengajaran didikan saya. Ibu, saya tidak terima. Kok tidak terima apa? Siapa Bapak Ibu guru yang bikin tuh sakit hati? Tidak. Bapak Ibu guru itu sayang saya. Tapi sama Bapak ini bilang, saya anjing, babi. Saya bilang gini, kok ada surat panggilan orang tua datang. Ya. Ini orang tua yang ini tidak ada di sini. Saya bilang gini, Bapak, kami pendidik, Bapak juga pendidik. Ya, semarah-marahnya kami, Bapak Ibu guru. Ini siswanya ada 1000 Bapak. Bapak bukan cuma 6 kan, 7 kalau paling banyak. Kami 1000 lebih. Tapi tidak pernah kami cela anak dengan caci maki satu kali pun. Hampir 10 tahun mengajar. Ya, sudah berapa ribu itu. Bapak punya anak paling banyak 7, Bapak bilang dia binatang. Bapak sadar tidak? Saya marah dia kan. Biarkan saja daripada dia ada pemarah dari Tuhan. Iya kan? Ibu, karena saya suka kehilangan akal lagi. Jadi saya bilang dia binatang saja. Habis dia model begitu. Model apa Bang? Maksudnya dia bukan kelakuan. Saya mau bicara tapi nanti dia bisa salah lagi. Saya mau Bapak juga kelakuan bagaimana? Ya kan? Anak itu menangis di hadapan saya dan kepala sekolah. Saya tidak apa-apa, saya dapat terima. Saya terima Ibu, Bapak pukul saya tak apa-apa. Tapi saya tidak terima kalau Bapak bilang binatang. Karena Ibu kan bilang toh Tuhan ciptakan kita itu serupa segambar Allah toh. Jadi saya tidak terima barang itu. Bukan Ibu yang bilang, Tuhan yang bilang. Jadi jawab kepada Bapak. Ini yang saya bilang, anak muda juga bisa jadi contoh bagi orang tua. Iya. Bapak Ibu, mari fokus. Penginjilan itu harus memuliakan Tuhan. Cari kehormatan Allah. Oke?
Sudah ada yang bilang, aduh cepat sudah kan. Oke, yang ketiga, ya. Yang ketiga hilang berapa? Ya. Sekarang bagaimana sikap kita dalam berkorban bagi pemberitaan Injil? Sikap yang ketiga terdapat dalam Yohanes yang tadi, Yohanes 12 ayat 29 sampai 36, yaitu tetap percaya kepada pelayanan Injil. Ya. Yang pertama apa? Maju, yang kedua fokus, yang ketiga kita percaya kepada pemberitaan Injil. Ya. Saudara-saudara terkasih, ya saya tidak ulang lagi membacanya. Ya, Allah menyaksikan tentang Yesus ketika dia bilang apa? Mempermuliakan Allah, Bapa mempermuliakan saya. Saya sudah memberitakan firman Tuhan. Orang lain sudah datang kepada saya. Orang Yunani yang dulunya tidak percaya datang juga. Banyak orang-orang yang sudah mengenal Injil, ya, dan dia percaya kepada pelayanan Injil. Injil yang kita beritakan adalah Injil Kristus. Itulah kabar baik yang harus diberitakan. Tetapi sayang sekali jika kita hanya memberitakan Injil, tetapi kita tidak percaya esensi atau makna berharganya Injil itu. Ya, mari kita tetap percaya kepada pemberitaan Injil. Injil yang menyelamatkan orang yang berdosa. Injil memulihkan hubungan saya dan Allah, hubungan kita dengan Allah yang dulunya terputus disambung kembali. Bapak Ibu pernah jatuh cinta kan? Pernah. Ya. Tapi Bapak Ibu pernah rasa bagaimana pahitnya cinta? Sampai Bapak Ibu menangis mata bangka-bangka? Pernah? Nah itu dia. Ketika kita mengkhianati Yesus, Yesus sedih melihat kita. Ya. Kenapa kita tidak percaya? Akan apa? Kuasa Injil itu. Jangan pernah ragukan tentang Injil itu. Ya. Ketika kita sampaikan Injil, kita berharap orang itu percaya Yesus. Ya. Kita terus maju, kita terus fokus. Kita bilang ini, Tuhan, kalau saya, Tuhan ubahkan. Dulu saya jahat, saya kotor, saya tidak tahu tentang Injil. Saya jahat, pemabuk, pezina, korupsi, makan puji, apalagi tukang apa? Tukang bully, tukang menghina orang, tukang buat orang sakit hati. Dan Tuhan ubahkan saya menjadi pemberitaan Injil. Saya jadi Bapak Ibu majelis, saya jadi hamba Tuhan, saya jadi orang tua. Tuhan pun bisa rubah orang itu. Kita harus percaya kekuatan Injil yang menyelamatkan siapa saja. Ya, Injil itu bukan menyelamatkan orang saja, orang asli Papua. Tapi Injil itu untuk semua. Orang Makassar, orang Buton, orang Jawa, semua. Maka Tuhan pakai kita. Kita adalah duta-dutanya Kristus. Ya. Bapak Ibu, kita jangan mengkotak-kotakan Injil. Tidak. Kalau Injil itu dikotak-kotakan, orang Papua tidak bisa dengar Injil. Karena orang Jerman tidak bisa datang bawa Injil. Ya kan? Nah kita sudah menikmati pemberitaan Injil lewat orang-orang lain, lewat negara lain, suku-suku lain. Kita jangan mengkotak-kotakan Injil. Injil untuk semua orang. Injil berkuasa mengubah semua orang. Mau haji kah, haja kah, ya, mau pendeta sekalipun, siapa saja. Mau anak-anak kecil, siapa saja. Injil bisa mengubah. Maka percayalah dengan Injil. Injil menyelamatkan. Yesus datang untuk memulihkan. Bahkan apa? Orang yang sakit datang, sembuhkan atau tambah sakit? Sembuh atau tambah sakit? Maka jangan pernah ada alasan tidak ke gereja karena sakit. Jangan pernah Bapak Ibu. Kalau masih ada seperti itu berarti apa? Kita masih meragukan ini Injil ini yang menyelamatkan. Ya. Biasa ibadah OSIS ya, orang tua jemput anak. Mereka bilang gini, Ibu izinkan karena sepupu anak asma jadi dia tidak bisa ibadah OSIS. Aduh, ibu terbaca firman Tuhan baik-baik. Pendarahan 12 tahun. Jama jubahnya Yesus.
sembuh. Artinya apa? Tindakan iman itu penting. Tidak pernah Yesus mengecewakan satu orang pun yang datang kepadanya. Ya kan? Jemaat Elroy, jangan sampai kalian ingin titip doa. Doa karena Ibu Dervi sakit. Kecuali di rumah sakit tidak apa-apa. Tidak bisa keluar, nanti orang belum. Tapi kalau cuma sakit kepala, pusing, malaria, datang, tidak usah mandi, tidak apa-apa. Majelis tidak ini tuh, tidak usir tuh yang orang tidak mandi tuh. Tidak. Apalagi Yesus. Ini pendarahan Bapak Ibu itu jijik, menjijikkan. Itu najis. Tapi kau tidak bilang, kau jangan dekat-dekat, jauh-jauh. Atas sembuhkan. Enggak. Gereja saat ini banyak yang kosong. Ini nih, bangku ini kosong. Padahal jemaat sudah siapkan kursi itu supas itu. Dong hitung jemaat, keluarga ada berapa? Satu keluarga 8 dikalikan ini sudah ini penuh. Apalagi kalau acara-acara syukuran, udah banyak. Tapi hari Minggu entah ada di mana. Nanti tong sampaikan Injil kepada mereka. Justru sakit datang ke Yesus. Iya. Justru punya masalah datang ke Yesus. Saya semakin punya banyak masalah, semakin cari Yesus. Kenapa? Tadi itu ada lagu-lagu yang membuat kita apa ya? Lagu apa tadi? Banyak perkara Allah mengerti. Itu dia, Allah mengerti. Tapi kau tidak pernah mengerti. Jauh dari persekutuan. Iya. Jadi Bapak Ibu yang masih muda-muda, yang anaknya ya, yang pemalas-pemalas gereja, tarik mereka. Sebab saya bilang apa? Tidak ada orang tua yang hebat di dunia ini dengan pola asuh yang tepat. Tidak ada metode pengajaran yang hebat yang bisa kita terapkan untuk mendidik anak-anak. Tidak ada. Yang ada firman yang hebat yang bisa mengubahkan setiap manusia. Makanya bawa anak-anak kepada Tuhan. Iya. Jangan kompromi dengan mereka, teman. Bapak, tong ini ada mau main futsal, jadi hari ini pelatihan. Kalau tidak nanti tong kalah. Lebih baik kau kalah di pertandingan daripada kau kalah iman. Seperti itu. Nanti sampaikan. Harus percaya pada kekuatan Injil. Jangan mudah menyerah. Banyak orang yang apa? Takut ke gereja karena banyak masalah tuh. Kok banyak masalah? Satu masalah yang susah ya, ditangani, apalagi banyak masalah. Datang Yesus selesaikan semua nol. Ya toh? Minggu depan kau saksikan di sini kayak tadi Ibu Yohana dengan Ibu Satu. Saksikan di sini. Iya. Tapi kalau bilang ini, saya tidak ada masalah, itu kau tipu. Selama kita ada di dunia kita banyak masalah. Ya, tapi puji Tuhan kita tidak stres. Ya, karena firman ini menjawab semua masalah. Haleluya. Ya, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.